Oke, jadi saya kali ini mau bahas mengenai, isu-isu yang muncul di, eee, LinkedIn terutama karena, di feeds dan beranda LinkedIn saya dan teman-teman tentunya itu banyak muncul mengenai PHK ya, dan yang menjadi isu yang menjadi menarik adalah mengenai, eee, PHK ex Shopee, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai PHK memang sangat masif ya, terutama ketika awal pandemi. Jadi ketika awal pandemi di awal 2020 itu banyak sekali perusahaan yang merumahkan karyawannya karena, harus melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap cost operasional yang tetap, di mana secara revenue atau pendapatan itu turun. Itu kenapa banyak perusahaan harus survive, harus melakukan adjustment atau penyesuaian. Kalau saya baca dari CNN Indonesia hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai perusahaan yang mem-PHK karyawan ada banyak, ada beberapa. Tapi yang menjadi highlight di sini adalah ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ya, di mana sejak 2020 Januari hingga Juni 2020 itu sudah mem-PHK 421 karyawannya. Kemudian ada PT Hero Supermarket Tbk di mana mulai Juli 2021 itu menutup seluruh gerai Giant. Nah, ini juga berimpact pada bisnis perusahaan di mana saya bekerja, ya. Kemudian ada Guardian, IKEA, ya. Kemudian ada Shell. Nah, Shell ini secara global ya. Jadi sampai pada akhir 2022, Shell Global akan memangkas sekitar 7.000 sampai dengan 9.000 karyawan, ya. Di mana 1.500 karyawan diklaim sudah setuju untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela. Wow, keren ya. Ya, LinkedIn juga sama ya, mereka mengakui dan mereka pun harus melakukan penyesuaian karena situasi corona, gitu. Nah, kalau kita bicara yang terbaru kemarin, itu ada PT Unilever juga, ya. Saya baca dari CNBC Indonesia tanggal 6 April 2022, di mana pada kuartal 1, kuartal 2 itu melakukan PHK terhadap 161 karyawannya, ya, itu. Ini juga karena PT Unilever Indonesia melakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian, ya. Tidak pada semua karyawan, tetapi penyesuaian pada unit-unit tertentu di perseroan, ya. Nah, yang menarik adalah ketika teman-teman kita di Shopee melakukan yang namanya, eee, mereka post mengenai cerita atau story mengenai layoff yang mereka hadapi atau mereka dapatkan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak hanya di LinkedIn saya, bahkan di LinkedIn semuanya ada banyak sekali, teman-teman ex Shopee yang melakukan cerita atau, story atau sharing di LinkedIn mengenai bagaimana hari itu adalah hari terakhir mereka bekerja di Shopee, ya. Ada banyak sekali dan masif gitu, seolah ini terstruktur, tapi ini cukup menarik untuk dibahas, gitu. Dan, action ini pun juga mendapat mendapat, mendapat respon dari beberapa recruiter, di mana recruiter juga melakukan, posting secara bersamaan, ya, yang merespon mengenai layoff sejumlah karyawan Shopee, ya. Mereka bahkan langsung mention, "Silahkan untuk ex Shopee yang, di-PHK untuk segera mengirimkan CV di email yang mereka cantumkan di postingan LinkedIn." Jadi cukup menarik gitu. Nah, yang menjadi menarik dibahas adalah mereka ex Shopee adalah posting secara masif ya, dan recruiter atau headhunter itu juga melakukan posting merespon, hal itu secara masif juga gitu. Di mana sebenarnya, kalau kita bicara mengenai PHK karyawan juga
udah terjadi dari awal tahun gitu, atau banyak sekali, dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Tapi, baru kali ini atau mungkin kalau, dulu pernah mohon dikoreksi, tapi yang saya cukup membuat tertarik untuk baca adalah, ketika ada karyawan, posting dan masif, ada beberapa recruiter juga merespon itu semua gitu. Nah, di antara beberapa postingan di LinkedIn ya, saya cukup tertarik untuk membacakan untuk teman-teman semua, yaitu dari Pak Christian Aditya. Beliau adalah seorang senior marketer, saya akan bacakan ya. Judulnya adalah PHK Unilever versus PHK Shopee. Mungkin basi membahas PHK yang dilakukan oleh Unilever, tapi menarik untuk saya jika pembanding dengan fenomena yang baru saja terjadi, yaitu PHK di Shopee. Ya. Home feed LinkedIn akhir-akhir ini dipenuhi dengan tulisan yang cukup berbobot tentang bagaimana si korban PHK Shopee mencitrakan dirinya. Sebuah effort yang unik untuk segera melepas kalung hijau. Berbeda dengan ex Unilever yang silent. Seingat saya, membaca feed LinkedIn kala itu tidak seramai konten seperti ini. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah ex karyawan Unilever nggak jago konten? Saya kira enggak ya. Saya kira tetap jago juga gitu. Atau mereka menjual dirinya dengan cara yang lebih elegan, ya. Karena karyawan Unilever ketika mereka di PHK tidak melakukan aksi seperti ini gitu. Mau dia ex Shopee, ex Unilever atau ex perusahaan ternama manapun, semua tetap butuh validasi performanya di tempat baru. Setuju ya? Opini saya pribadi, tidak ada jaminan nama besar perusahaan sebelumnya dapat menjamin akan sukses pada journey berikutnya. Jika kebetulan ex Shopee jadi banyak yang minati, jangan berprasangka buruk dulu. Bisa jadi perusahaan yang mencari ex Shopee adalah perusahaan yang mungkin ingin bertransformasi ke ekosistem digital. Juga mungkin mereka berpikir ex Shopee seharusnya sudah terbiasa dengan fast-paced environment. Bisa jadi itu dasar pertimbangan kenapa mereka sangat diburu. Tapi lagi-lagi, semua harus dan akan divalidasi pada journey berikutnya. Apakah nama besar ex Shopee linear dengan attitude, skill set, logic thinking, serta apakah chemistry terbentuk pada perusahaan berikutnya? Atau malah berbanding sebaliknya, ya. Nah, dan kemudian apakah nantinya paket di tempat baru akan bisa mengakomodir paket yang mereka dapatkan sebelumnya, gitu ya. Jadi menurut saya ini hanya sementara. Seperti pepatah tua berkata, tidak semua pohon dari bibit yang dibilang unggul akan menghasilkan buah yang bagus. Begitu pula dengan pohon dari bibit yang tidak diunggulkan, belum tentu akan hasilkan buah yang kurang baik. Menarik ya, Pak Christian Aditya. Setuju? Sebenarnya siapapun dari perusahaan manapun itu perlu divalidasi ketika dia akan melakukan atau melamar ke perusahaan berikutnya. Mungkin karena sekarang banyak sekali perusahaan yang go digital, perusahaan yang banyak sekali ingin mendapatkan percepatan pace, ya. Nah, mungkin mereka mengira atau berasumsi bahwa karyawan Shopee pace-nya cepat. Makanya mereka ingin cepat, yaitu dengan meng-hire beberapa ex karyawan Shopee. Menarik gitu. Nah, tetapi lagi-lagi apapun itu harus divalidasi. Harus ada penilaian ulang, harus ada yang namanya assessment yang baru ya. Kemudian nanti akan ditentukan apakah paket atau package di tempat baru akan lebih bagus atau sama atau bahkan lebih kecil. Karena biasanya menurut pengalaman saya, jika orang yang memang dalam posisi sedang tidak bekerja, bargaining power untuk negosiasi salary emang kurang bagus gitu. Tapi lagi-lagi nanti tergantung dari proses interview dan proses negosiasi, ya. Nah, eh, ini sangat menarik gitu. Dan memang sekarang ketika kita bicara mengenai situasi setelah pandemi, mungkin bukan setelah pandemi ya. 2020 adalah masa awal pandemi, orang-orang kaget, orang-orang bingung harus ngapain, ya.
Kemudian 2021 adalah masa adaptasi atau masa penyesuaian. Ya, orang-orang sudah mulai menyesuaikan, "Oh, sekarang harus seperti ini, harus seperti itu." Dan 2022 dan seterusnya adalah masa, untuk improvement menurut saya. Kita sudah beradaptasi, sudah penyesuaian, saatnya kita melakukan yang namanya improvement dari penyesuaian yang sudah kita, lakukan di 2021. Jadi, saya personal sangat berempati dan mengapresiasi hal ini ya mengenai, postingan-postingan, Shopee di LinkedIn. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pekerjaan ya, tidak hanya untuk Shopee tapi untuk karyawan manapun yang mendapatkan PHK, saya sangat berempati dan semoga bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, seperti itu. Tapi lagi-lagi walaupun dari perusahaan manapun Anda harus melakukan persiapan ya untuk siap divalidasi dan mendapatkan chemistry yang bagus di perusahaan berikutnya sehingga nanti akan mendapatkan paket yang sesuai dan yang diinginkan ya. Seperti itu, menarik dibahas ya. Nanti mungkin ada beberapa hal yang lain saya akan bahas lagi. Tapi thank you sudah mendengarkan ini, semoga bermanfaat ya. Dan semoga kita semua tetap survive di masa pandemi ini. Oke, thank you, bye.